Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Sekarsalsabila dengan NIM 1904156 dari kelas 5B PG PAUD. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait roadmap mata kuliah permasalahan perkembangan anak usia dini yang telah saya buat. Video ini dikhususkan untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil. Yang pertama adalah faktor-faktor permasalahan anak usia dini. Yang pertama ada faktor fisik atau kesehatan. Permasalahan kesehatan adalah permasalahan yang sangat berpengaruh besar terhadap aspek perkembangan lainnya. Ketika kesehatan anak bermasalah, maka perkembangan anak akan terhambat. Perkembangan aspek fisik terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi pancera indera anak, kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya, serta kemampuan mengkontrol pembuangan anak yang mengalami hambatan. Dalam hal-hal tersebut dapat dikatakan mengalami masalah secara fisik. Contohnya gangguan gerakan peniruan. Anak yang mengalami gangguan gerakan peniruan adalah anak yang tidak bisa menirukan gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh gurunya. Ia akan merasa cemas ketika gurunya memerintahkan untuk melakukan gerakan. Anggota tubuh anak akan kaku saat melakukan gerakan sederhana. Lalu ada gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa merupakan keterampilan dalam mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hal keterampilan yang diutamakan adalah mendengar dan berbicara. Masalah berbahasa yang dialami anak usia dini berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Anak yang bermasalah dalam perkembangan bahasanya, pada umumnya anak tersebut mengalami beberapa gangguan seperti speech delay. Keterlambatan bicara adalah salah satu gangguan perkembangan yang paling sering ditemukan pada anak. Deteksi dini gangguan bicara dan bahasa ini harus dilakukan oleh semua individu yang terlibat dalam penanganan anak ini, mulai dari orang tua, keluarga, dan dokter. Lalu ada gagap atau stuttering. Anak yang menderita gagap tidak dapat berkomunikasi secara wajar. Wajar di sini mengandung pengertian normal, jelas, dan tidak tersendat-sendat. Gejala yang sering diperhatikan dengan gagap adalah sering mengulang atau memperpanjang suku kata atau kata-kata yang sering terjadi keraguan dan penghentian bicara, sehingga mengganggu arus irama bicara. Lalu cadel, anak yang menderita cadel tidak dapat menyebut huruf tertentu dengan jelas, misalnya R, L, dan S. Penyebab cadel biasanya terjadi karena orang sekitarnya telah membiasakan berbicara tidak sesuai kata sebenarnya. Contohnya sayang jadi tayang atau makan jadi mamam. Yang kedua ada faktor mental atau psikis. Permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologis yang dimilikinya atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Beberapa permasalahan psikis yang sering terjadi di alami anak adalah disleksia. Disleksia adalah sebuah gangguan dalam perkembangan baca tulis yang umumnya terjadi pada anak, yang ditandai dengan kesulitan belajar membaca dengan lancar dan kesulitan dalam memahami meskipun normal ataupun di atas rata-rata. Lalu yang kedua adalah diskalkusia. Diskalkusia adalah kesulitan dalam belajar atau memahami matematika, termasuk tentang simbol-simbol dan bentuk-bentuk matematika. Diskalkusia ini bisa terjadi dari cedera otak. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan. Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, orang dewasa, atau lingkungan pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian, permasalahan anak dalam bidang sosial juga berkaitan dengan pergaulan atau hubungan sosial. Nah, yang sering terjadi adalah sikap pemalu. Sifat pemalu akan menjadi masalah yang cukup serius karena akan menghambat kehidupan anak. Misalnya dalam pergaulan, pertumbuhan, harga diri belajar, dan penyesuaian diri. Lalu manja. Anak yang manja biasanya merupakan cerminan dari didikan orang tuanya. Anak yang selalu dilayani semua kebutuhannya, maka ia akan berubah menjadi anak yang manja di kemudian hari. Lalu ada negativisme atau pembangkangan. Reaksi anak merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada. Pada umumnya, setiap anak pasti akan mengalami masa pembangkangan. Masa pembangkangan anak ini akan berakhir tergantung dari pola pengasuhan yang diberikan orang tuanya.
Kedua, ada immature and rejection. Immature merupakan perilaku tidak dewasa atau sifat kekanak-kanakan. Mereka yang mengalami gangguan ini mengalami keterasingan sosial, hanya mempunyai beberapa orang teman, jarang bermain dengan anak seusianya. Lalu, rejection adalah kondisi yang terjadi saat ketika mengalami penolakan. Dan kondisi ini bisa berlangsung di mana saja, mulai dari lingkungan tempat, tinggal, dan sekolah.